Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Irfan Kurnianto ingin menjelaskan tentang cara menghilangkan najis. Setelah kita tahu tentang masalah cara menghilangkan hadas, yaitu dengan cara berwudu dan caranya yaitu dengan mandi. Tapi ketika menghilangkan najis, baik itu najis kecil, besar atau sedang, yaitu ada cara tersendiri. Mari kita simak. Oke, yang pertama yaitu ada pembagian najis. Pembagian najis di sini ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, kemudian najis mutawasitoh, dan yang terakhir adalah najis mughaladoh. Najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan, yaitu najisnya anak kecil yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Belum makan apapun ya kecuali ASI, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis yang sedang. Najis yang sedang di sini yaitu kecuali najis mukhafafah, najisnya anak kecil tadi, ada berupa kotoran-kotoran, kemudian nanah, terus kemudian ada darah, ada yang lainnya, itu dinamakan najis mutawasitoh. Dan cara membersihkannya itu juga berbeda nantinya. Kemudian untuk najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najisnya dari anjing dan babi. Oleh karena itu, langsung saja cara mensucikan najis mukhafafah. Jadi najis mukhafafah itu adalah najis dari anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali nasi. Cara pertama yaitu kita harus menghilangkan air kencingnya. Ibaratkan ini ada air kencing di sini. Kita menghilangkannya harus menggunakan perkara yang kering, tidak boleh menggunakan perkara yang basah. Di sini saya menggunakan tisu. Oke, yang pertama yaitu menghilangkan air kencingnya dulu. Hati-hati sampai kering, benar-benar kering. Dihilangkan. Ini najisnya, dihilangkan sampai kering. Kalau belum kering bisa menggunakan kain yang lebih besar lagi supaya lebih mudah. Seperti ini. Setelah kering, cara yang kedua kita cukup untuk memercikkan air di sekeliling najis tadi. Oke, percikan air sampai merata. Air ini sampai merata. Nah, setelah merata kita usap kembali air yang sudah kita percikan dengan kain yang kering atau tisu atau bahan apapun, yang penting bahan yang kering ya. Tidak boleh menggunakan bahan yang basah. Setelah itu kita keringkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kering, memang benar-benar kering, maka najis sudah hilang. Mungkin cukup itu. Yang kedua yaitu cara mensucikan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis yang sedang, yaitu najis kecuali najisnya anak kecil tadi mukhafafah, dan kecuali najis mughaladoh, yaitu najisnya anjing dan babi. Untuk najis mutawasitoh ini ada najis ya, ibaratkan ini adalah kotoran manusia atau kotoran apa yang sudah terletak di lantai. Gimana cara membersihkannya? Yaitu tahap pertama seperti tadi yang mukhafafah, yaitu kita hilangkan dulu najisnya, yaitu kotorannya terlebih dahulu sampai kering. Bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan kain, yang penting itu bahan yang kering, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Setelah kita hilangkan najisnya, maka kita harus membasuhnya dengan rata dengan menggunakan air yang bersih. Setelah itu kita diamkan, kemudian kita keringkan air tadi. Yang perlu diperhatikan adalah jangan membasuh airnya ketika masih ada najisnya.
Ketika kok membasuh air, sudah masih ada najisnya, maka najis akan kemana-mana dan akan menyebar ke tempat-tempat yang sekelilingnya yang terkena air tersebut, karena itu belum termasuk membersihkan najisnya. Setelah itu ketika sudah kering, ibaratkan ini sudah kering ya, maka ini bisa dihukumi suci kembali. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis yang paling berat di sini dikarenakan ada suatu barang yang telah terkena jilatan anjing ataupun babi, ataupun tidak dijilat akan tetapi terkena anjing atau babi. Ini ada suatu tempat yang terkena najis mughaladah di sini. Gimana cara mensucikannya? Yaitu yang pertama, seperti biasa, kita hilangkan terlebih dahulu ain najisnya, yaitu ini namanya tempat yang terkena najis dulu. Kita hilangkan supaya hilang dulu. Nah, ini yang hitam ini adalah contoh jilatan anjing tadi. Ketika kok memang benar-benar sudah hilang, sudah bersih, kemudian cara membasuhnya ini berbeda dengan yang tadi, dengan 7 kali basuhan, dan yang salah satunya tujuan itu dicampur dengan air debu atau air tanah yang suci. Oke, kita basuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir kita campur air tersebut dengan menggunakan debu. Nah, seperti ini. Ketika sudah ada debunya, kita aduk. Nah, setelah itu kita basuhkan basuhan yang terakhir menggunakan debu. Itu cara membasuhnya. Dan yang terakhir seperti biasa, yaitu kita keringkan dengan menggunakan bahan yang kering, kain atau yang lainnya. Seperti itu. Jika sudah kering, maka sudah dihukumi suci.